Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam mungkin sesuai kapan kalian nonton video ini ya. Balik lagi di obrolan asal Indonesia. By the way, apa kabar nih kalian semua? Gue sih berharapnya kalian semua selalu diberi keadaan sehat ya. Jadi hari ini tuh gue mau bawain topik yang pastinya seru banget nih. Jadi topik hari ini tuh adalah peran dan tugas advokat dalam penegakan hukum di Indonesia. Nah, di sini gue, Gevira Syafa, yang sebagai MC tentunya ya, dibantu sama 4 teman-teman gue yang kece-kece banget nih. Mungkin kita bisa kenalan dulu ya sama mereka. Hai semuanya. Mungkin kalian bisa memperkenalkan diri dimulai dari Afrah mungkin. Hai semua, kenalin nama gue Afra Dizar atau kalian bisa manggil gue Ava. Jadi di sini gue bakal ngobrol bareng kalian tentang advokat. Oke. Thank you Kak Ava. Next, Laras. Ya. Kak Laras ini yang cantik. Jadi malu. Halo semua, aku Laras, biasa dipanggil Lala. Dan hari ini aku diminta GG untuk ini sebagai salah satu teman ngobrol diobrolin bareng kalian dan yang lain-lain. Oke, Laras, thank you buat udah memperkenalkan dirinya ya. Oke, next, Nadia. Halo semuanya, nama aku Nadia Fahira, biasa dipanggil Nadia. Nah, hari ini aku juga sebagai salah satu narasumber yang bakal ngobrol-ngobrol sama kalian tentang advokat. Oke, yang terakhir nih, yang paling kece mungkin ya, Kak Firsha. Kenapa paling kece? Halo. Nama gue Firsa, biasa dipanggil Fir atau Sa, atau Firsa juga boleh, terserah. Gue juga diundang nih sama Gege nih ya, buat ngobrol-ngobrolin tentang advokat atau pengacara ini ya. Oke, nah kalian udah kenalan kan nih sama kakak-kakak yang kece-kece ini? Oke, bagus. Jadi sekarang kita mulai masuk ke topik ya. Jadi berkenaan dengan topik hari ini ya, mungkin kebanyakan para pendengar nih belum tahu apa sih pengacara atau advokat itu teman-teman semua. Jadi kalian bisa ngejelasin dulu nggak sih apa sih pengertian advokat atau pengacara itu? Ya, setahu gue nih, ini yang gue kutip dari website ya. Yang gue kutip dari website. Persiapan dia, guys. Advokat adalah salah satu profesi di bidang hukum yang tidak banyak dipahami nih sama masyarakat luas kan sebenarnya. Nah, bahkan banyak nih di antara kita justru kayak masih pengertian ke advokat tuh sama pengacara. Sama ini masalah hukum hingga pengadilan tuh selalu dikaitinnya sama pengacara mulu. Kayak apa sih itu advokat? Padahal tuh bukan pengacara doang. Nih, jadi tuh terdapat pihak lain pula yang dapat memberikan jasa hukum kepada seseorang. Nah, termasuknya itu advokat. Pada dasarnya memang kedua profesi itu kayak pengacara sama advokat itu emang kayak nggak jauh berbeda ya kalau kayak kita lihat dari segi pengertiannya. Nah, tapi tetap aja menurut regulasi yang berlaku di tanah air kita, tanah air Indonesia, kedua profesi ini memiliki beberapa perbedaan yang cukup mendasar nih. Sebelum adanya ini yang ditanyain tentang UU Advokat. Nah, hal ini secara lebih lanjut diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat atau yang lebih sering disebut dengan UU Advokat. Nah, jika dulu nih sebelum berlakunya UU Advokat, pengacara itu kan seseorang yang memegang izin praktek sebagai kuasa hukum hanya pada wilayah pengadilan tinggi tempat dirinya disumpah gitu kan. Sedangkan advokat itu kuasa hukum yang harus punya 10 kasus terdiri dari pidana sama perdata. Kalau katanya Lala, akumulasi dari pidana dan perdata. Nah, serta seorang advokat itu juga seorang yang diangkat berdasarkan keputusan dari Menkumham. Nah, pas udah diberlakukannya UU Advokat ya dalam pasal 1, pengacara tuh sekarang disebutnya juga advokat karena dalam undang-undang ini advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan cakupan wilayahnya itu udah seluruh Indonesia bahkan hingga luar negeri. Jadi pengacara sama advokat sekarang udah disamaratakan seperti itu. Oh, jadi kalau yang bisa gue simpulin nih ya dari penjelasannya karena dia teman-teman semua, dulu tuh pengertian pengacara sama advokat tuh beda ya sebelum adanya UU Advokat, ya kan? Nah, sekarang tuh pengertian advokat sama pengacara itu udah sama nih karena udah dikeluarin kan dalam pasal 1. Ya. Benar. Iya. Moving on ke next question. Kan
paradigma masyarakat yang melabeling pengacara atau advokat sebagai seseorang yang melakukan segala cara untuk meloloskan kliennya dari jeratan hukum. Pendapat kalian nih, apa sih sebenarnya tugas advokat dalam mendampingi klien di persidangan? Mau dimulai dari Siapa nih yang mau jawab? Ini Siapa aja yang boleh biar teman-teman bisa. paradigma loh. Stigma masyarakat tuh susah dihilangin. Labeling. benar banget. Gue mau ngasih satu gambaran ya. Mungkin Ya. kalau kalian yang suka nonton film nih ya, itu mungkin bisa merubah paradigma kalian terhadap pengacara dari film ini. Jadi itu filmnya namanya Law School. Itu kayak film series gitu, drama Korea yang ngebahas tentang hukum gitu. Nah, mereka juga fokus banget kok ke pengacara sama si jaksa. Tapi lebih ke fokus ke pengacara ya. Jadi kalian bisa ngerti tentang pengacara atau advokat dari film itu. Bener-bener jelas banget. Soalnya yang ada paradigma kalau seorang pengacara akan selalu membebaskan seorang pelaku kejahatan, itu benar-benar salah banget, karena di film itu benar-benar dikasih contoh. Iya benar. Oke, ada yang mau nambahin? Pengacara tuh pekerjaan haram, pengacara tuh pokoknya Aduh, apa ya? Wah, pokoknya menghalalkan segala cara udah itu. Pengacara tuh ada kode etiknya juga loh. Kayak benar. gitu. Pengacara tuh ada kode Bukankah etik. sebelum menjadi pengacara ada sumpahnya lah? Sumpah, bener. Ada kode etik nih, kode etiknya gue udah persiapan nih di website ceritanya bikin Nadia. Oke, ya kan? Mbak Besari ya Kak. Parah. Jadi Keren banget sih. kode etik advokat itu adalah menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi kata Firsa dia udah sumpah, nah berarti kalau misalnya ternyata memang ada penyimpangan, ya itu biasanya oknum-oknum tuh. Nggak semua pengacara kayak gitu, jangan, itu apa ya namanya? Yang suka Stereotip mencuri-curi. Bukankah harusnya dipertanyakan status pengacara dia kalau dia main-main gak jelas gitu? Nggak boleh, ada penyimpangan Nggak kayak boleh kasus itu siapa kan. tuh. Pokoknya paling minimal itu setahu gue cuman teguran. Pertama teguran lisan, terus tulisan, sampai yang paling parah tuh bisa diberhentiin. Iya, kalian nggak bisa meremehkan gitu dong, menurut pendapat kalian ya sebagai pemirsa. Iya, karena kalau ada masalah lo juga pasti larinya ke pengacara. Iya, Lo mau minta bantuan hukum dari siapa? kalau misalkan kayak ada yang bilang pengacara tuh dosanya banyak gitu-gitu. Kan kalau misalkan dia, itu pekerjaan yang mulia loh, kalau misalkan dia bisa kayak membela kliennya yang benar, terus kayak sampai di pengadilan itu menang, pahalanya banyak. Kayak Banyak. jangan dipandang di negatifnya terus, kayak mesti Iya, banyak. benar. Karena tiap pekerjaan yang dijalani manusia itu punya peran dan fungsinya masing-masing ya. Benar. Iya, betul. Ada baik dan buruknya. Oke. Jangan dilihat yang negatif mulu, sayang. Ih. Tuh. Pengadilan juga soalnya kan ada ini ya, praduga tidak bersalah ya. Jadi Benar. sebelum keputusan bulat dibuat oleh hakim, praduga untuk si pelaku itu akan selalu menjadi praduga tidak bersalah. Wah. Jadi sebenarnya apa sih tugas dari seorang advokat? Jadi sebenarnya bisa disimpulin ya bahwa tugas advokat itu tuh memberi pendampingan hukum, membela dan memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum. Jadi pokoknya tugasnya advokat itu adalah untuk membela hak-hak klien di persidangan. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya, kakak-kakak semua. Ya. Biasanya nih, orang menilai kan kalau pengacara senior itu udah banyak menangani kasus, ya kan? Jadi tuh mungkin pengacara senior itu lebih kompeten gitu dibanding yang pengacara muda. Nah, menurut kalian tuh gimana sih tanggapannya mungkin tentang pendapat tersebut? Itu sih salah ya, maksudnya nggak salah, tapi nggak bener juga gitu. Walaupun dia masih senior, walaupun dia udah jadi senior, kan belum tentu pekerjaan dan kompetensi dia di situ tuh Ya, baik gitu ya. baik. Benar sih. Dan yang junior tuh nggak selalu nggak baik atau belum kompeten. Karena bisa jadi kan yang muda kan lebih banyak berlatih, lebih banyak ada prakteknya. Jadi kan kayak pasti kan masih agak menempel itu materi-materi dan kompetensinya dia gitu. Jadi kayak menurut gue itu salah sih. Gak semua senior tuh lebih kompeten, iya. Iya. Kalau menurut gue ya, kayak gue sih nggak setuju ya sama pendapat kalau misalnya pengacara yang senior itu bisa lebih kompeten. Kalau menurut gue, pengacara muda itu yang baru
baru jadi pengacara itu juga bisa lebih kompeten gitu loh. Karena kompeten seseorang itu kan dilihat dari effortnya masing-masing gitu kan. Jadi kalau pengacara yang bisa lihat lebih kompeten itu sesuai dengan mereka bisa nggak kayak nunjukin effort mereka untuk menyelesaikan kasus ini gitu-gitu. Kalian setuju nggak sih? Iya, setuju. Bener nggak sih? banget. Pertanyaan yang apakah advokat atau pengacara boleh menolak untuk membela klien? Mungkin Kak Afra bisa menambahkan? Kalau menurut gue sendiri sih, advokat atau pengacara itu kan nggak boleh ya dia memilih-milih klien atau membeda-bedakan klien, apalagi cuma gara-gara agama, ras, latar belakang sosial budayanya dia sendiri. Tapi pengacara atau advokat itu boleh menolak kalau dia tuh nggak mau ngebela klien tersebut karena alasannya misalkan kasusnya terlalu berat atau kasusnya itu kurang mendalami itu pengacara terhadap kasus tersebut gitu. Jadi boleh menolak. Tapi kalau misalkan dia menolak hanya karena perbedaan agama, ras, suku, atau latar belakangnya dia itu nggak boleh. Next question ya, pertanyaan keempat nih. Misalnya nih, ada sebuah kasus yang dilakukan oleh rakyat kecil dan kasus tersebut merupakan kasus berat yang bisa menjerat pelaku dengan lebih dari satu pasal nih. Tapi si pelaku kan pasti menuju ke persidangan nih dan menyewa pengacara gitu kan. Nah, tapi kalau dia tidak memiliki uang yang pastinya untuk memanggil pengacara itu butuh biaya yang mahal ya. Menurut kalian apa sih yang bakal terjadi sama pelaku ini di dalam persidangan itu? Nah, itu tuh salah satu yang gue bilang manfaat dari pengacara mudanya itu tadi. Pasti ada manfaatnya lah ya, pengacara muda sama pengacara senior. Nah, di pengacara mudanya ini, mereka kan ada organisasi yang namanya, Permadin ya? Permadin kan? Oh iya, itu Permadin. Gue juga baca tuh dikit-dikit di websitenya mereka. Mereka tuh ngasih, mungkin bukan harga ya, kayaknya bahasanya keringanan. Bantuan keringanan, hukum. iya keringanan buat orang-orang yang butuh pengacara gitu loh buat kasus mereka. Jadi di Permadinnya itu bisa memberikan pengacara buat mereka. Yang gue baca juga gitu ya. Pejabat itu juga terobligasi ya, apa namanya? Diwajibkan. Mungkin kayak pemerintah kali ya, mungkin bahasanya nggak tahu sih gue juga. Cuman kayak ya pokoknya diwajibkan untuk menyewa pengacara buat si terdakwa, karena kalau misalnya nggak ada pengacara di persidangan, ya dia siapa yang bakal mewakili dia, sedangkan dia ngomong aja gimana sih lo kayak kalau lagi didengar aja enggak gitu istilahnya ya, ditanya-tanya gitu kan. Yang karena ada nggak malah semua orang tuh ngerti hukum ya lah ya. Yang ada malah betul. Yang ada malah nanti kayak gue nggak mau berburuk sangka, cuman siapa tahu kan misalnya kayak dia nih udah dipandang jelek banget, padahal tadi ada praduga tidak bersalah, tapi karena dia udah dipandang jelek, jadi jaksa atau bahkan hakimnya itu terpengaruh ya. Iya, jadi namanya pelanggaran hak dong, pelanggaran hak asasi manusia, karena dia nggak ada yang mewakili dan nggak ada yang tahu hukum, dia mah iya aja karena ya udah deh gue dihukum kayak gini, gue salah gitu kan. Iya benar. Tadi yang disampaikan sama si Firsa itu tentang Permadin, itu gue sangat berharap sih makin banyak sukarelawan ya, enggak sih? Iya. Karena biar kita tuh bisa kayak membela yang kurang mampu tersebut, jadi kayak mereka tetap dibela HAM-nya walaupun mereka nggak punya uang berlebih. Oke, kayaknya sampai di sini aja podcast kali ini kakak-kakak semua, karena pertanyaan dari Obralins tuh udah gue ambil yang paling greget gitu loh. 6 pertanyaannya seru ya? Seru. Paling mendominasi juga kali ya. Thank you banget buat kakak-kakak semua yang udah menyampaikan pendapat kalian. Ini pasti berguna banget bagi para Obralins ya. Amin. Mungkin kita minta maaf dulu ya sebelumnya apabila ada salah kata atau salah penyampaian pada Obralins. Karena kita juga generasi milenial yang masih belajar pastinya tentang dunia perpolitikan ini. Betul, masih belajar. Obrolan asal. Ya. Oke, bagi para Obralin, see you on my next podcast at Obralin, obrolan asal Indonesia. Bye! Dadah! Makasih banyak.
Gege. Makasih Gege.